Halo penonton, selamat datang di podcast Smart Connection, where smart minds connect. Pada hari ini, ditemani oleh saya, Patricia, kita akan membahas topik menarik mengenai bagaimana chatbot yang didukung oleh teknologi AI dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Tidak sendiri, hari ini saya ditemani oleh narasumber kita, Mas Nathan, selaku Senior Pre-Sales dan Solution dari KPSG. Halo Mas Nathan, apa kabar Mas? Halo, baik juga Patre, apa kabar? Baik tentunya. Mas Nathan kan udah lama ya Mas ya berkecimpung di dunia SaaS atau Customer Experience as a Service ya Mas ya? Lumayan. Dan tentunya pasti udah common dengan yang namanya chatbot, AI. Dan kalau boleh tahu, apa sih chatbot Mas dan peranan AI di dalamnya seperti apa sih? Basically chatbot itu tuh sebetulnya adalah sebuah sistem ya. Sebuah sistem di mana yang bisa melakukan automation. Nah, otomisasinya ini di mana dia bisa melakukan percakapan atau conversation secara smart. Karena kenapa? Karena di dalamnya itu sudah ada AI based gitu. Nah, AI based itu gimana? AI based itu sebenarnya kan ya kita udah tahu ya. AI itu adalah sebenarnya otak buatan yang di mana diimplementasikan dalam sistem tersebut agar si chatbotnya bisa menjawab sesuai dengan jawaban yang tepat seperti itu. Kira-kira begitu sih kalau misalkan pemahaman dari chatbot sendiri. Baik, kalau peranan AI di dalamnya seperti apa Mas Nathan? Nah, kalau peranan AI-nya sendiri seperti tadi saya sampaikan bahwa AI itu gunanya itu adalah untuk sebagai bisa berinteraksi, si chatbotnya bisa berpikir apa sih jawaban yang memang harus tepat dijawab oleh si robotnya, kemudian nanti bisa bisa melakukan processing juga ketika ditanyakan sama si user ataupun dari customer-nya, seperti itu. Oh, oke. Dan kalau ngomongin chatbot nih Mas, mungkin ada beberapa tipe chatbot ya Mas Nathan ya. Boleh diceritakan mungkin Mas tipe-tipenya apa aja? Oke, basically dari chatbot sendiri itu ada 3 ya, kalau bisa saya simpulkan. Jadi yang pertama itu adalah dari text based ataupun dari document based, di mana chatbotnya ini bisa berinteraksi sesuai dengan FAQ. Mungkin dari Mbak Patre pernah berinteraksi ya, pasti mengalami experience dengan chatbot. Chatbotnya itu menjawab satu pertanyaan dengan satu jawaban. Nah, sometimes satu jawaban tersebut itu bisa ditanyakan dengan gaya pertanyaan yang cukup berbeda, seperti itu. Nah, tapi disitulah the beauty of chatbot ya, dia bisa mengerti, dia bisa memahami maksudnya itu apa dari intentionnya, dia kemudian bisa diberikan jawaban yang sama sesuai dengan topiknya. Kemudian ada three knowledge conversation. Itu si chatbotnya itu bisa berinteraksi dan bisa menjawabnya itu lebih kepada multiple sequence. Kalau tadi FAQ itu adalah single sequence ya, satu jawaban dengan satu pertanyaan. Kalau misalkan multiple sequence itu jawabannya itu lebih ke berjenjang. Berjenjang dalam arti adalah si chatbotnya itu perlu menggather informasi terlebih dahulu dari si user ataupun customer-nya, seperti itu ya. Jadi ditanyakan dulu maksudnya apa, lebih dalam, lebih sharp, lebih tajam, kemudian dia baru bisa memberikan conclusion jawaban terakhir, seperti itu. Dan yang terakhir adalah chatbot yang dimana bisa menjawab sesuai dengan data yang ada di backend ataupun API. Nah, yang ini cukup menarik. Kenapa? Karena ini yang sering dipakai sebetulnya, jadi di mana knowledge-nya itu berdasarkan dari database yang ada di API. Jadi ketika si chatbotnya itu ditanyakan sama si usernya, nah si botnya itu bisa mengambil jawabannya itu ada di back-end, ada di dalam back-end belakang API-nya si customer ataupun yang dimiliki dari si kliennya yang menggunakan chatbotnya. Jadi meskipun ada perubahan jawaban yang ada di dalam API, si chatbotnya bisa melakukan justifikasi dari jawaban tersebut. Oke, berarti harus ada back-end yang disiapkan dulu ya Mas Nathan ya, untuk yang tipe ketiga ya. Betul. Baik. Dan kalau pada umumnya chatbot itu digunakan untuk apa aja sih Mas kalau di dalam perusahaan? Wah, macam-macam ya. Sebenarnya penggunaan chatbot tuh luas. Mungkin dari yang sering saya temui itu tuh chatbot itu mungkin paling common digunakan sebagai customer service seperti itu ya. Tapi bisa kok digunakan dengan hal yang lainnya, mungkin sebagai help desk, sebagai sebagai HR assistant, IT assistant, bahkan sebagai untuk penjualan juga atau mungkin selling juga seperti itu. Baik, berarti meningkatkan penjualan perusahaan ya Mas ya, bisa membantu ya.
Yes, bisa membantu untuk meningkatkan penjualan juga salah satu. Oke, menarik nih. Mungkin boleh dielaborasi lebih lanjut, Mas. Kalau misalnya perusahaan ingin menggunakan chatbot, khususnya untuk meningkatkan penjualan atau membantu penjualan tadi itu seperti apa, Mas Nathan? Oke, basically kalau misalkan kita ngomongin dari segi penjualan ya, caranya sebenarnya ada kalau kita ngomongin dari penjualan itu pasti kan dari segi database ya. Kemudian dari segi dari data tersebut ketika sudah di-approach sama mungkin sama chatbotnya ataupun dengan menggunakan secara manual usernya seperti itu, data tersebut nanti bisa proses lebih lanjut lagi. Maksudnya diproses seperti apa? Jadi chatbotnya itu ketika nanti ada interaksi, dia bisa melakukan filtering gitu. Nah, ini adalah salah satu mungkin metode untuk melakukan lead generation ya gitu. Jadi, mana nih sebenarnya leads-nya yang misalkan yang hot, mana yang cold, memang orangnya memang tertarik, mana yang memang tidak tertarik, seperti itu. Nah, inilah sebenarnya yang bisa menjadi salah satu bagian kenapa sih botnya itu tuh cukup bisa membantu dari segi penjualan, seperti itu. Nah, jadi di saat si botnya sudah melakukan filtering, ya, si salesnya ataupun si dari brandnya itu bisa melakukan lebih sharp lagi nih untuk penjualan. Jadi ke orang-orang yang lebih tertentu lagi. Seperti itu. Nggak perlu buang waktu lagi sih, Mbak. Biasanya kalau mau cold calling, ya kan ya. Terus habis itu harus email blasting, dia nungguin. Nah, mungkin tetap melakukan hal seperti itu, tapi ini kan sudah dibantu dengan chatbot, jadi lebih tajam lagi. Oke, berarti proses yang tadinya manual sekarang itu bisa dilakukan otomatis dengan adanya chatbot ya, Betul, Mas betul. Nathan ya. Dan tadi juga dengan adanya teknologi AI pasti jadinya lebih powerful ya, Mas Nathan ya. Benar. Oke, dan kalau dari pengalaman Mas Nathan sendiri nih, Mas, ada nggak sih case study yang bisa di-share mungkin untuk yang penggunaan chatbot ini sendiri? Kalau misalkan case study sendiri itu memang ada sih ya. Jadi memang pernah ada klien yang memang meminta penjualannya ditingkatkan dengan menggunakan chatbot, tapi dengan memang ini selected channels ya. Waktu itu dengan menggunakan WhatsApp. WhatsApp-nya dia harus di blasting message terlebih dahulu. Nah, ketika memang orangnya tertarik, kan kita nggak tahu ya customer kapan menjawab gitu ya, dia mau atau tidak gitu. Chatbot itu kelebihannya, the beauty of the chatbot is dia 24 jam. Jadi ketika si customer-nya mau jam 2 pagi bilang, oh aku mau dong, aku tertarik, dia mau bertanya. Nah, leads-nya tidak akan lepas. Bisa tetap di-automate dan tetap bisa di-generate juga. Jadi si chatbot-nya bisa tetap melayani si customer-nya dan memberikan product knowledge mungkin, atau mungkin dia bisa memberikan form juga yang perlu nanti bisa diisi sebagai next step-nya seperti apa, seperti itu. Nah, yang kedua ini yang menarik juga adalah ketika chatbot itu bisa, selain tadi kan saya sudah mention ya, menjadi lead generation gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan dengan orang-orang yang memang sudah tertarik dan kemudian dia ingin melakukan booking juga misalkan seperti itu. Nah, ketika orang sudah melakukan booking, mungkin booking service, booking reservation, apapun itu ya, itu kan berarti kan sudah ada signifikan adanya penjualan di situ di depan mata. Lower hanging fruit lah ya. Jadi ceritanya. Jadi ketika si botnya itu sudah berinteraksi dengan orang-orang yang memang cukup keen gitu ya untuk membeli ataupun dia melakukan reservasi, booking gitu ya dengan si chatbotnya. Nah, itu bisa nanti diproses lebih lanjut lagi. Seperti itu. Mungkin contohnya kayak di otomotif, contohnya seperti itu, ada yang mau booking service seperti itu ya. Itu kan salah satu dari upselling ataupun cross selling dengan membeli spare part mereka yang baru seperti itu. Atau mungkin dengan insurance seperti itu ya, dia mau booking dengan berbicara dengan tim salesnya gitu ataupun agentnya. Nah, itu kan berarti kan ada something yang mungkin bisa di cross selling lebih lanjut lagi seperti itu. Jadi use case-nya pun bisa macam-macam sekali. Oke, berarti yang tadinya udah ada interest dengan adanya chatbot yang tadi selalu available, jadinya orang makin lagi di follow up, jadinya makin tertarik dan nanti diharapkan bisa dapat leads gitu ya, Mas Nathan ya. Betul. Salah satunya mungkin juga jawabannya adalah di mana chatbotnya itu memudahkan si leads-nya itu untuk bisa
berinteraksi lagi dengan secara produknya ataupun dengan brandnya. So, balik lagi, ini adalah customer engagement. Jadi ketika ada customer engaging yang lebih tinggi, nah itu harapannya jadinya profit pun juga naik. Gitu sebenarnya, selling pun juga naik. Seperti itu. Oke, dan kalau berbicara tentang dampak nih, Mas Nathan, apa sih dampak yang bisa dirasakan atau yang didapatkan dari adanya chatbot ini, Mas? Oke, kalau misalkan dari dampak itu, kita bisa membangun dari segi cycle sellingnya yang lebih efisien. Itu yang paling sebenarnya yang bisa memberikan impact yang paling besar gitu ya. Kenapa? Karena balik lagi as a sales ya, dulu saya juga punya pengalaman sebagai sales gitu. Yang paling berat untuk membangun cycling dari sebuah selling itu adalah memang ketika kita menjalani proses untuk follow up-nya, kemudian approaching-nya, seperti itu. Itu memakan waktu, seperti itu. Kadang kita melakukan approaching yang mungkin ke leads yang memang tepat, ya syukur gitu. Tapi bagaimana kalau ke leads yang ternyata memang dia hanya window shopping ataupun memang tidak interest, seperti itu. Nah, itu kan bisa lebih di shop lagi, lebih di filtering lagi sama si chatbotnya agar si salesnya itu bisa lebih efisien lagi. Jadi dia lebih fokus aja cukup nih gitu untuk ke customer yang memang cukup tertarik gitu dan memang ada kebutuhan dengan produk dari brandnya. Oke, nah kalau misal untuk perusahaan yang ingin mengimplementasi chatbot nih, Mas, apa aja sih hal yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan? Oke. Mas Nathan. Kalau misalkan dari chatbot itu yang dibutuhkan itu pertama adalah tadi saya sudah mention ya, adalah database sih memang. Okay. Kenapa? Karena balik lagi sales tuh pasti sales is talk about the numbers lah. Kalau orang bilang tentang good selling itu seperti apa. Jadi ketika database yang kuat itu akan impact kepada numbers yang memang kuat, strong juga, seperti itu. Nah, dari segi database tersebut itu bisa nanti kita kembangkan lagi dengan menggunakan chatbotnya. Salah satunya adalah dari segi knowledge-nya gitu. Nah, knowledge dari si chatbotnya pun itu harus dibuat lebih strong lagi. Kenapa? Karena saya selalu memberikan terms chatbot itu seperti anak kecil. Ketika si botnya itu diajarkan dengan banyak hal, maka dia nanti akan bisa berinteraksi lebih banyak lagi gitu. Lebih kaya lagi dia cara menjawabnya, lebih kaya lagi dia cara berinteraksinya gitu. Dan memberikan product knowledge juga gitu kepada si customer-customernya. Nah, kemudian yang terakhir itu si chatbotnya kalau bisa ya itu melakukan terintegrasi juga ke back-end dari sistemnya si customernya. Kenapa? Karena balik lagi chatbot tuh bisa menjadi lead generation. As long as dia nanti terintegrasi ke back-end-nya, ketika nanti ada customer yang nanti bertanya dan memang dia menunjukkan interest, si chatbotnya itu nanti bisa memberikan feedback kepada di back-end-nya. Jadi kenapa? Inilah yang menjadi salah satu cycle-nya lebih ke automation. Nah, ketika nanti si tim sales-nya mungkin punya ada yang namanya CRM gitu ya, atau sistem yang lain secara third party-nya lah ya, itu bisa ada auto update-nya, dan dia bisa tahu mana saja sih pipeline ataupun leads yang memang harus di follow up lebih lanjut lagi. Seperti itu. Dan yang terakhir menurut saya nggak kalah penting ya, itu adalah memilih vendor yang cukup strong dan berpengalaman dengan dengan adanya chatbot itu sendiri. Seperti itu. Kenapa? Karena chatbot yang strong itu akan memberikan experience yang baik lagi dan engagement-nya juga akan lebih meningkat lagi. Seperti itu. Mungkin salah satunya kayak di KPSG kali ya, tempat saya ini juga. Ya, itu kita juga mempersiapkan untuk chatbotnya, juga harapannya bisa membantu dari berbagai bidang nih, seperti itu, dan dari berbagai sektor juga. Nah, itulah kenapa kita memberikannya itu dari segi AI dan juga NLP-nya itu lebih strong lagi gitu dibandingkan kalau misalkan kita ngomongin dari chatbot yang biasanya, seperti itu. Oke, dan mungkin juga ketika berpartner ada hal-hal mungkin yang perlu diperhatikan oleh perusahaan ini bisa terbantu ya Mas ya, karena secara dari awal proses pasti ada guidance ya yang diberikan Mas Nathan. Betul, pasti ada guidance-nya. Pasti harus as a system ya, harus diajarkan terlebih dahulu. Kita harus
tahu dulu hulu dan hilirnya terlebih dahulu, mungkin cara pengoperasiannya seperti apa, seperti itu. Ya kita make it professional untuk si chatbotnya sendiri juga, dan kita harus start dari segi manusianya terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, sangat menarik nih Mas Hatan, karena ternyata chatbot itu banyak kegunaannya dan sangat powerful jika digunakan memang dengan baik ya Mas Hatan ya. Oke, baik. Mungkin itu saja Mas Hatan untuk sesi pada hari ini. Jadinya dari sesi ini kita semua dapat tahu bahwa memang peranan chatbot itu sangat powerful ya Mas ya untuk perusahaannya Mas Hatan. Setuju, betul banget. Terima kasih atas waktunya Mas Hatan hari ini. Terima kasih juga Mbak Patre buat udah bisa diundang di sini. Sama-sama Mas. Baik, untuk penonton yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai chatbot ataupun teknologi artificial intelligence, dapat mengunjungi website kami di kpsg.com atau sosial media kami di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. See you!